Selamat datang kembali di channel Nonton 10 Menit. Sekarang kita akan melanjutkan cerita di Sweet Home Part 2. Tiba-tiba Jisoo mengalami mimisan parah dan tidak sadarkan diri. Penghuni apartemen yang kaget bersiap kalau Jisoo akan berubah menjadi monster. Dia pun ditangkap dengan menggunakan jaring. Sementara itu Yikyung yang sedang hamil pikirannya tampak terganggu karena tunangannya yang seorang dokter kepala di sebuah penjara tewas sebelum mereka menikah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Eun-hyuk pun mempersilahkan dia pergi untuk menyelidiki. Eun-hyuk memperlakukan aturan ketat untuk penghuni apartemen, yaitu porsi makanan yang diatur agar hemat dan juga pengukuran suhu tubuh setiap harinya. Juga pelatihan untuk menghadapi monster yang sekali-kali menyerang. Sementara itu Hyunsoo mendapatkan permintaan dari seluruh penghuni apartemen untuk mendapatkan barang-barang pribadi dari kamar mereka masing-masing. Penghuni apartemen dikejutkan dengan kedatangan monster yang ternyata adalah Suk-hyun, sang pemilik minimarket. Dia pun dibunuh oleh istrinya sendiri yang sering disiksa olehnya. Sebelum mati, Suk-hyun meminta maaf kepada istrinya. Yikyung sampai di penjara tempat tunangannya bekerja dahulu untuk mengambil catatan yang dirahasiakan oleh tunangannya darinya. Dalam catatan itu ternyata tunangannya mengalami mimisan dan pingsan. Dia pun menghabiskan waktu-waktu terakhirnya untuk meneliti asal-usulnya dan dia pun jadi objek penelitian militer. Sebelum selesai membaca seluruhnya, Yikyung ditangkap oleh militer. Dalam keadaan disekap, Yikyung menyadari bahwa ia akan dibunuh. Karena itu ia menawarkan informasi tentang orang yang bisa bertahan dalam proses menjadi monster. Keadaan pun makin gawat karena mereka mulai kekurangan air bersih. Eun-hyuk mengatakan kepada Hyunsoo sebelum ia berubah menjadi monster, mereka harus menemukan cara keluar dari sana untuk selamat. Hyunsoo pun diberi tugas untuk membetulkan CCTV di basement dan juga mencari mobil yang masih berfungsi. Ketika sedang melakukan tugasnya, ia diserang monster laba-laba dan tertangkap. Sementara orang pergi ke basement untuk menyelamatkan Hyunsoo dan melihat Speed Monster sedang tertidur. Keadaan menjadi gawat karena monster laba-laba justru menyerang apartemen. Sementara di basement mereka tanpa sengaja membuat keributan dan membangunkan Speed Monster. Eun-hyuk mempunyai ide untuk menyembunyikan alarm mobil untuk mengalihkan perhatian Speed Monster. Sang-wook dan Jisoo yang memata Hyunsoo terjatuh hingga ketahuan oleh sang monster. Tapi beruntung Eun-hyuk menemukan mobil yang bisa berfungsi sehingga mereka bisa kabur. Tapi kegaduhan yang terjadi membuka monster-monster yang lain dari tidurnya. Beruntung ketika mereka sampai, Gilsop menggunakan pelontar api untuk membakar para monster. Sementara itu, sang monster laba-laba sempat masuk perangkap yang dibuat Dusik, tapi monster tersebut berhasil menangkap Suyong dan Dusik berusaha mati-matian melindunginya. Walaupun kakinya lumpuh, Eun-hyuk dan Yuri berusaha membantu dengan menarik tali yang menjerat monster tersebut. Karena perangkapnya rusak, Dusik terluka karena tusukan si monster. Beruntung bantuan datang dan Hyunsoo datang lalu menusuk monster tersebut dengan tongkat listriknya. Setelah monster tersebut mati, para penghuni apartemen tidak enak hati karena membebani Hyunsoo dan bahkan tetap mengurungnya walaupun diselamatkan. Setelah penyerbuan para monster, Yuri mengobati orang yang terluka. Sementara Hyunsoo masih dihindari oleh penghuni apartemen yang lain walaupun dia sudah tidak dikurung. Ketika malam tiba, Sung-wan, salah seorang penghuni apartemen, diam-diam menghamburkan air dengan mandi pada malam hari. Ketika sedang mandi, airnya berubah menjadi hitam. Mengetahui hal tersebut, Eun-hyuk mengatakan kepada Dusik bahwa airnya telah terkontaminasi dan sulit bertahan tanpa air. Eun-hyuk meminta Dusik untuk ke basement dan memodifikasi mobil yang dia dapatkan untuk secepatnya mengevakuasi seluruh apartemen. Sementara itu, militer mengakui kepada Yikyung bahwa mereka meneliti orang-orang yang bisa bertahan dari infeksi, tapi tidak ada yang bertahan lebih dari 15 hari. Dan mereka akan melepaskan Yikyung dengan syarat menekan tombol yang akan mereka beli apabila Hyunsoo berhasil bertahan lebih dari 15 hari. Di apartemen, Jisoo tiba-tiba mengalami sakit dan pingsan. Eun-hyuk mendiagnosisnya dengan radang usus buntu dan butuh dioperasi dengan segera. Tapi peralatan yang ada tidak memadai dan Eun-hyuk merasa tidak mampu. Jisoo yang mengetahui peluangnya kecil tetap ingin mencobanya. Yuri, Sang-wook, dan Hyunsoo pergi untuk mendapatkan peralatan operasinya juga makanan. Eun-hyuk mengatakan agar mengutamakan nyawa Jisoo. Diceritakan juga bahwa Hyunsoo ternyata mengalami bullying di sekolahnya oleh salah satu seorang siswa penguasa yang ayahnya juga adalah bos dari ayah Hyunsoo. Hanya karena Hyunsoo mau berbuat baik kepadanya. Sementara itu keluarganya meminta Hyunsoo bersabar agar ayah tidak dipecat. Karena tidak tahan, Hyunsoo pun mencoba bunuh diri berapa kali dengan mengiris lengannya. Mereka bertiga yang baru saja keluar tiba-tiba diserang oleh monster protein sehingga mobilnya terbalik. Hyunsoo yang berusaha menghadapinya pun tidak berdaya karena kalah kekuatannya. Gilsop berusaha membantu dan dia siap mengorbankan nyawanya untuk Hyunsoo. Tapi kemudian Yikyung datang dengan mengendarai mobil tangki dan menabrak monster tersebut. Monster protein belum mati. Yikyung terus mendesak dengan menabrakkan monster tersebut hingga akhirnya menabrak tembok dan menjatuhkan monster tersebut ke bawah dan monster tersebut tertusuk tiang baja. Sementara itu Eun-hyuk terpaksa mengoperasi Jisoo tanpa obat bius. Para wanita yang membantu memegangnya Jisoo karena merasa kesakitan sehingga Jisoo pun pingsan. Operasinya berhasil dan penyembuhannya tergantung dari kekuatan Jisoo sendiri. Yikyung yang kini menjadi mata-mata untuk militer berusaha mengorek keterangan dari Eun-hyuk dan Jisoo dan juga memberitahu Hyunsoo bahwa ia memberitahu tentang Hyunsoo kepada militer karena ia harus tetap hidup. Istri dari pemilik minimarket mengakui bahwa ia sudah merasakan gejala dan sedang bertransformasi menjadi monster. Tapi semua orang voting dan setuju bahwa ia jangan diusir dan isolasi saja dan bisa saja dia bertahan hidup seperti Hyunsoo. Ketika sedang mandi, Yikyung dihampiri oleh seseorang tapi berhasil dilumpuhkan. Orang tersebut ternyata adalah tentara yang kabur. Ketika Yikyung menginterogasinya, ternyata tentara tersebut mempunyai walkie-talkie yang masih tersambung. Walkie-talkie tersebut dihancurkan tapi sebelumnya berhasil memancarkan sinyal. Menyadari hal tersebut, Yikyung menyuruh memotong tanda SOS yang sebelumnya dibuat oleh Jisoo dan Jehon. Jisoo sendiri telah tersadar dari operasinya dan mulai membaik. Ketika sedang melakukan operasi rutin, Sang-wook dan Hyunsoo melihat satpam yang sebelumnya menghilang akan menaiki lift. Ia pun membunyikan alarm yang membuat para penghuni apartemen siaga. Hyunsoo pun bergegas turun dengan cara loncat dari lantai atas sehingga kakinya terluka. Sementara Sang-wook tertahan oleh monster yang lain. Jin-ok yang sedang menunggu lift menjadi incaran dari sang satpam. Beruntung Jehon
Jihon datang dan berusaha menahan si satpam. Sayangnya karena tangannya yang satu terluka, dia pun harus kehilangan tangan yang lainnya. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia menarik si satpam ke lift dan menyuruh penghuni apartemen yang lain melemparkan bom. Sempat ragu, akhirnya Eun Hyuk lah yang melemparkan bom ke lift, sehingga akhirnya Jihon terbakar bersama sang satpam dan dia berkorbankan diri. Penghuni apartemen pun menguburkan Jihon dan berduka atas kepergiannya. Tapi yang paling terpukul tentu adalah Jisoo, karena dialah yang paling dekat dengannya selama ini. Karena sebelum pergi untuk melawan monster satpam, Jihon menyatakan cintanya kepada Jisoo. Jisoo menyendiri di toilet dan menangis. Eun Yu yang datang berusaha untuk menghibur, tapi Jisoo mengatakan jangan dekat-dekat dengannya kalau ingin hidup, karena dia telah kehilangan ayah, pacarnya, dan Jehon. Eun Yu mengatakan bahwa hidupnya pun sial, dia kehilangan orang tuanya. Eun Hyuk cuti kuliah untuk membiayai baletnya, tapi dia tak bisa melanjutkannya karena cedera. Tak lama sebuah kendaraan taktis militer mendekat, yang ternyata adalah komplotan bersenjata dari tentara yang sebelumnya kabur. Mereka membawa sebuah koper dan berusaha mencari orang yang sidik jarinya cocok untuk membukanya. Komplotan tersebut menyandera seluruh penghuni apartemen, bahkan ada yang dibunuh dan mencari penghuni lainnya. Sementara itu, Yi Kyung dan Sang Wook bersembunyi dari incaran penjahat. Pimpinan komplotan tersebut mengatakan mereka sebelumnya dari sebuah gereja dan menemukan seluruh penghuninya telah tewas, dan pelakunya adalah manusia dan membuktikan manusia bisa lebih kejam dari monster. Sementara malang bagi Jisoo karena tidak bisa bersembunyi karena masih dalam masa pemulihan sehingga dia ketahuan. Kelompok tersebut juga ingin merekrut Eun Hyuk karena dia mempunyai keahlian medis. Yongsu sang adik diselamatkan oleh monster lendir, tapi Sang Wook menembak monster tersebut karena dikira akan memakan Yongsu. Sang Wook dan Yi Kyung mulai menyerang para komplotan sehingga mereka dikejar. Mereka berhasil melumpuhkan beberapa orang, isi dari pemilik minimarket yang sebelumnya dibunuh bangkit kembali dan kehilangan ingatannya. Hyunsu terpaksa membunuhnya. Yuri yang akan diperkosa oleh seorang komplotannya berhasil membunuhnya. Pimpinan komplotan yang merasa aneh dengan Hyunsu ingin membunuh Hyunsu di atap apartemen. Tapi tiba-tiba salah seorang anggota komplotan yang bernama Ui Myung membunuh ketuanya sendiri dan melemparkan dia dari atap gedung. Ia mengungkapkan bahwa dialah sang serigala, yang berarti dia adalah orang yang terinfeksi dan bertahan hidup. Pemerintah menyebabkan selebaran untuk melaporkan orang terinfeksi dan mereka akan menjamin dan menyelamatkan orang yang melaporkannya. Ui Myung meyakini para penghuni apartemen telah melihat selebarannya dan menanyakan ada di pihak siapakah Hyunsu sekarang. Ui Myung mengajak Hyunsu bergabung dengannya dan mencari orang terinfeksi lainnya. Ui Myung juga mengungkapkan bahwa ia sebelumnya disiksa dijadikan objek penelitian, tapi ia tidak bisa mati dan berhasil kabur. Yi Kyung memberitahu Eun Hyuk tentang tombol dari militer yang diberikan kepadanya, tapi Eun Hyuk belum mengambil keputusan apapun dan menyimpan tombol darurat tersebut. Tapi salah seorang penghuni apartemen lain mencuri dan menekan tombolnya. Asma Yuri kambuh dan Sang Wook menggendongnya keluar untuk menyelamatkannya, tapi tidak diperbolehkan oleh Ui Myung karena dikhawatirkan tentara tahu dan akan datang. Tapi Hyunsu mengizinkan Sang Wook pergi sehingga Ui Myung menembak Yuri serta beberapa penghuni apartemen lain. Ia pun menyerang Hyunsu dan tidak mengizinkan seorang pun untuk keluar. Hyunsu yang terluka mengalami transformasi dan membunuh Ui Myung. Tapi dia tidak berhenti sampai Dusik datang dan mengorbankan dirinya untuk menenangkan Hyunsu. Hyunsu pun tersadar dan merasa sangat bersalah. Gilsop meninggal dalam tidurnya. Ketika akan menggali untuk menguburkan mayatnya, mereka menemukan terowongan yang dicari-cari oleh Gilsop selama ini. Tepat setelah itu mereka pun dikepung oleh tentara dan memintanya menyerahkan orang yang terinfeksi. Hyunsu akan menyerahkan diri, tapi seorang komplotan yang kabur tanpa sengaja meledakkan bom, sehingga para tentara mengira penghuni apartemen bersenjata dan mereka pun mulai menyerang. Karena ledakan tersebut, gedung mulai goyah. Para penghuni apartemen pun segera meninggalkan gedung melalui terowongan bawah tanah. Eun Hyuk yang masih tertinggal di apartemen mulai mengalami mimisan dan mati karena gedung yang runtuh. Para penghuni apartemen berhasil keluar dan diselamatkan oleh para militer, tapi Yi Kyung bergabung bersama militer untuk mengetahui nasib tunangannya. Hyunsu yang akan ditangkap bersama militer dan dibawa ternyata diselamatkan oleh Sang Wook, yang kemungkinan besar juga ada Ui Myung yang menyamar, atau mungkin juga Ui Myung merasuki Sang Wook. Cerita Sweet Home Season 1 berakhir sampai di sini. Belum tahu apakah akan berlanjut ke Season 2 ataukah tidak karena cerita webtoonnya sendiri sudah berakhir. Ada sedikit perbedaan ending antara webtoon dan serial Netflixnya. Di antaranya Eun Hyuk terbunuh oleh Hyunsu yang sudah bertransformasi total menjadi monster, tapi dalam keadaan sekarat Eun Hyuk pun mengalami perubahan dan berjanji untuk menghentikan Hyunsu walaupun tidak diketahui berhasil atau tidak. Di akhir manganya sendiri diceritakan Yuri, Sang Wook, Eun Yu, Yongsu, Suyong berhasil selamat. Hyunsu datang ke camp dan disambut oleh pelukan Eun Yu. Demikian cerita sinopsis lengkap dari film Sweet Home. Terima kasih sudah menyaksikan.